Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Duhai Allah yang maha menata, berkahi subuh ini bagi kami. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan kesibukan kami jadi amal soleh. Lindungi kami dari bala, fitnah, wal musibah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hari ini agak lebih spesial. Jam 5:30 lewat nanti kita akan mulai berbaris di luar. Kita niat olahraga supaya badan jadi lebih kuat, lebih sehat, agar bisa ibadah. Bagus sekali kalau santri berjalan cukup dengan kaki ya. Santri akhwat di sini tidak dikenal ngobrol ya. Memang ada kelebihan bagi akhwat itu. Raster kuat. Akhwat jadi memanah itu akan efektif kalau jelas target. Memanah, punya anak panah yang bagus, punya busur bagus, target tidak jelas, pasti sia-sia. Ramadan juga hanya akan efektif kalau jelas targetnya. Sebetulnya target dalam Al-Quran jelas bahwa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Tidak baik banyak bicara ya. Memang memindahkan ribuan santri dengan tidak banyak bicara tidak mudah. Tapi alhamdulillah, termasuk panitianya juga diam saja ya. Jadi Ramadan ini baru efektif kalau jelas targetnya. Target secara umum disebut takwa. Siapakah orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi selama Ramadan ini kan goalnya takwa. Ternyata di surat Al-Baqarah ayat 3, orang takwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Kalau awalnya, jadi Ramadan ini baru akan ternikmati kalau keimanan kita makin kuat. Dan iman itu pasti pintunya ilmu.
Jadi bagusnya Ramadan itu bukan hanya bulan memperbaiki sholatnya saja, tapi bulan meningkatkan keyakinan ke Allah. Sampai kita yakin kepada Allah yang maha gaib. Ada apa saja yang gaib? Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga, laisa kamislihi syai'un. Bagaimana nanti orang yang bertakwa yakin Allah ada, maha melihat, maha mendengar, menguasai segala-galanya, menentukan segala sesuatu. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk maupun tidur. Setiap saat Allah menyaksikan, mengetahui, menguasai segala-galanya. Kalau sudah begitu sudah mantap tuh. Jadi goal Ramadan ini yakin ke Allah. Tambah lagi yakin kepada malaikat, malaikat gaib. Ada nih malaikat. May yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat pengawas yang mengawasi, yang mencatat. Kita pun harus yakin ada setan. Minal jinnati wan nas. Ada pembisik, jadi tidak boleh kita meragukan adanya setan. Memang ada. Ada yang dari jenis jin yang tidak kelihatan, dan ada juga yang jenis manusia. Kita harus yakin, apalagi yang gaib, roh, ada rohnya, bukan roh gentayangan, salah. Roh yang sudah di alam barzah tidak ada gentayangan. Orang yang sudah di alam barzah sudah mendapatkan apa yang dia lakukan. Apalagi kita harus yakin kepada adanya alam barzah. Jadi bukan semata kuburan nisan, ada alam barzah. Di sana ada yang bahagia bagai di taman surga, tapi ada juga yang seperti di salah satu lubang-lubang neraka. Harus percaya bahwa ada itu siksa kubur, ada nikmat kubur. Orang yang yakin kepada yang gaib ini goal selama Ramadan ya. Yakin kepada yang gaib ini baru satu ayat. Kalau mau takwa memang ini pintunya. Yakin terhadap takdir. Makin yakin kepada takdir Allah, Allah sudah menulis semuanya, tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali sudah tertulis di lauh mahfudz. Tidak ada satupun butir biji yang ada di dalam tanah kecuali Allah tahu. Allah mengetahui semuanya dan tercatat di lauh mahfudz. Ini meringankan hidup kita. Meringankan. Ini pertemuan sudah tertulis belum di lauh mahfudz? Contoh ya, surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian tidak terlalu berduka cita, bersedih dengan sesuatu yang luput, yang tidak cocok dengan harapan. Emang sudah tertulisnya begitu. Dan jangan terlalu gembira. Bisa ini S1, S2, jadi direktur, jadi menteri, hafal Quran, jadi kiai.
itu juga sudah tertulis. Jadi bukan terlalu gembira, tapi bersyukur. Enak kalau sudah yakin kepada takdir tuh, tidak ribet. Yang belum terjadi bagaimana? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Ini beriman kepada takdir. Enggak bisa kejadian pada diri kita kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Apa yang untuk kita, apa yang untuk saya tidak akan kemana-mana, tidak meleset, tidak tertukar. Ini duduk dempetan begini, enggak akan ketukar-tukar tuh. Doa sama-sama di multazam, berdesak-desakan, enggak akan meleset. Apa yang untuk kita ke kita, apa yang bukan untuk kita tidak akan ke kita. Apa yang Allah tidak tetapkan menimpa kita tidak kena. Apa yang akan kena kita kena. Ini adalah iman, ini membuat ringan hidup ini. Seperti rezeki, tenang saja, tenang. Kerja aja yang bagus, niatnya cari ridho Allah, kerjanya profesional, doa yang banyak, tawakal, sudah. Perkara jumlah, perkara di mana, kapan, Allah yang ngatur. Kerja jadi ibadah, urusan amal soleh kita. Enak hadirin, ini takwa. Gak ada licik-licikan. Ini adik-adik, santri mau kuliah di mana? Semua kampus milik Allah. Tidak ada yang bisa kuliah tanpa izin Allah. Bukan masalah uang. Kalau Allah mau jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini yang harus kita cari. Ramadan itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus banyak belajar tentang yang gaib. Bukan tayangan-tayangan gaib. Sampai kita jadi yakin kiamat gaib, kita harus percaya itu. Surga dan neraka gaib. Makanya orang yang paling takwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, orang takwa kalau sudah ingat akhirat itu yakin ada akhirat, surga itu yakin, neraka itu yakin. Ini nih yang harus kita kejar kalau mau jadi orang takwa. Karena keyakinan kepada akhirat membuat ringan urusan dunia ini. Kita kalau kurang yakin kepada akhirat, berat dunia ini. Riweuh, terus sikut-sikutan, terus sakit hati, kecewa, dendam. Tapi kalau sudah ingat akhirat, semuanya ada balasan di akhirat. Tenang saja. Kita berbuat baik, orang tidak ada yang tahu, gak ada masalah. Allah tahu. Kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih, enggak ada masalah sama sekali. Allah membalasnya. Kita berbuat baik, orang tidak menghargai kebaikan kita, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Yang bermasalah itu memang orang yang tidak ingat ada perhitungan akhirat. Jelas hadirin? Rezeki itu seperti maut juga, rahasia Allah. Enggak terdeteksi, termasuk jodoh. Jodoh itu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan? Kenapa ngangguk? Udah enggak jadi. Baru ketemu jadi. Lahir di sini, jodohnya di Rusia ketemu. Padahal di sini banyak akhwat ya. Semuanya
hanya terjadi dengan izin Allah dan semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, goal yang pertama Ramadan ini gimana caranya supaya yakin? Karena seperti sholat khusyuk itu tergantung yakin. Tentang rezeki galau atau tidak itu tergantung yakin. Nah yang kedua, Ramadan ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Perbaiki sholatnya. Kalau mau jadi ahli takwa, jangan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat. Jadi ya kita sholat sering, sehari banyak sholat, alhamdulillah, tapi kan isinya belum tentu sholat. Inti sholat adalah zikrullah, wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayo Ramadan ini perbaiki kualitas sholatnya. Sebetulnya kan ada yang nanya, ini apalagi umroh kemarin, jauh-jauh dari Indonesia ke sana, ke Tanah Suci, masjid lagi, subuh ke masjid pulang, duhur balik masjid, balik lagi, asar, maghrib, isya. Ada yang nanya, kita jauh-jauh begini, memang kita diciptakan itu untuk sholat. Memang itu kita diciptakan itu. Kan ada yang nanya, gimana sih orang Islam nih? Dikit-dikit sholat, bangun tidur sholat, lagi sibuk kerja sholat. Memang kita diciptakan untuk sholat, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sholat, tiangnya nanti antara sholat dengan sholat itu ibadah juga, tapi bentuk yang lain. Bentuk ibadahnya belajar, bentuk ibadahnya ngurus keluarga, bentuk ibadahnya bekerja, bentuk ibadah lainnya bisnis. Jadi bagi kita memang kerja kita itu adalah ya ibadah we. Jadi rezeki bagaimana? Ada rezeki urusan Tuhan kita, Allah. Urusan kita adalah ibadah. Paham adik-adik? Jadi jangan heran, dikit-dikit sholat. Memang itu kerjaan kita tuh nunggu waktu sholat, diisi dengan ibadah lainnya. Apakah kerja keras pasti menghasilkan banyak uang? Enggak. Banyak yang kerjanya lebih keras dari kita, tetap uangnya pas-pasan. Kurang gimana kerja kerasnya saudara kita tukang batu, ya batunya aja keras. Bagi kita bekerja, bisnis adalah ibadah. Jadi sederhananya begini, sholat tiangnya, lalu ibadah bentuk lainnya, nanti sholat lagi, lalu ibadah lagi, nolong orang ibadah, ngurus anak ibadah, berbakti ke orang tua ibadah, nanti sholat lagi, terus ibadah belajar, olahraga juga ibadah. Terus aja begitu, memang itu kita diciptakan. Jelas? Jadi bukan untuk mencari karir, ingin jadi pengusaha terkaya, menjadi orang yang ngetop, ingin punya jabatan tinggi. Itu mah Allah yang membagi. Sesuka Allah sebagai ujian saja itu. Jadi bukan tanda sukses sama sekali. Jadi menteri, jadi jenderal, jadi kiai, jadi presiden bukan tanda sukses. Inna akramakum indallahi atqakum, kecuali dengan takdir itu jadi orang yang takwa, barulah sukses. Bisa dipahami hadirin? Jadi kalau dagang waktu azan sholat saja, doa. Kalau nanti lagi jualan sholat, nanti yang beli gimana dong? Yang beli
ajak sholat. Kalau dia enggak mau, nanti dia beli ke yang lain. Tahu beli ke yang lain apa artinya? Apa artinya? Bukan rezeki kita, rezeki orang lain. Gak apa-apa. Dia enggak beli ke kita, enggak ada masalah. Coba dengerin ini ya. Yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagikan rezeki siapa? Bagaimana mungkin Allah nyuruh sholat, kemudian Allah jadi nggak ngasih rezeki karena kita sholat? Aneh, mustahil, nggak mungkin. Katanya kalau kita nggak jujur kita nggak dapat rezeki. Dengar, siapa yang nyuruh jujur? Siapa yang ngebagikan rezeki? Masa kita jujur jadi nggak dikasih rezeki? Wajah saya kurang cakep, kayaknya nggak akan ada yang mau sama saya. Dengerin, yang bikin wajah ini siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Kalau setiap wajah, kalau jodoh tergantung wajah, atau kita nggak ada jodohnya. Mikir semuanya. Tenang hadirin, ada Allah penguasa langit dan bumi. Enak tidak begitu? Yang ketiga, target Ramadan ini baru ini surat Al-Baqarah ayat 3 aja ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah mulai Ramadan ini target anti pelit, jadi dermawan. Pokoknya Ramadan yang sukses adalah orang takwa, dan ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pokoknya orang yang ingin Ramadannya sukses berbagi. Ini tahajud, taraweh jalan, ngaji jalan, tapi pelit, nggak bisa. Tarawehnya bagus, baca Quran bagus, tapi yang ngangkat ketakwaan tidak cukup hanya sholat, harus senang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan. Kelihatannya nggak senang dengar ceramah ini, kelihatan beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi pas bagi-bagi rezeki, belum juga mengamalkan udah pelit kita ini. Ayo Pak, Bu, Ramadan ini lihat tabungan, lihat barang-barang di rumah yang sudah kurang kepake, kita nggak pakai, mulai lepas. Bersihkan, cuci, kasihkan. Adik-adik, santri di rumah punya sepatu tidak? Tidak. Ada sepatu orang tua. Ya. Kita kan membesar, bukan kita, adik-adik membesar, saya sudah mengecil. Ayo, nanti kita kumpulkan, ini sekolah adakan program mengumpulkan sepatu bekas pakai. Ini santri berapa ribu pasang, berapa ribu orang-orang yang tidak punya sepatu, yang sepatunya udah jelek. Kita mulai keluarkan barang-barang yang kita punya, milik kita, sudah tidak kepake atau jarang dipakai, bisa manfaat untuk orang lain yang perlu. Ini barangnya udah ada, dipakai tidak, keluarkan. Pasti sayang kan, ini susah dulunya, ya sok atuh mau pelit silakan. Baju, sepatu, kaos kaki, apa aja yang kira-kira manfaat untuk orang, nanti gimana dong kalau saya nggak ada, beli lagi aja nanti kalau waktunya perlu. Uang mulai keluarkan, makin berat ngeluarin makin bagus tuh pahalanya, karena aduh ini saya perlu nih, kasihkan coba. Ada seorang hamba Allah jual mobilnya
untuk beli karpet di masjid. Mobilnya dijual, ternyata ada orang yang mau, tapi mobilnya tetap nggak diambil, karpetnya aja dibeli. Paham artinya hadirin? Belum juga keluar kendaraannya, apa yang diperlukannya udah datang. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Ini penting di dalam surat Ali Imran 134, urutannya adalah berinfak, menahan marah, memaafkan, Allah mencintai berbuat baik, 135-nya bertobat. Ini diawalinya dengan senang berinfak. Kenapa? Orang yang senang berinfak itu akan bisa lebih mudah menahan marah, lebih mudah jadi pemaaf. Kenapa? Karena orang yang senang berinfak sudah memindahkan dari senang untuk dirinya menjadi senang untuk orang lain. Makanya Ramadan ini akan mudah sukses kalau targetnya adalah jadi orang yang senang berinfak. Saya mah terbatas, uangnya benar-benar terbatas. Tenaga. Mulai infak dengan tenaga. Gosek WC masjid. Maaf Pak, saya dengar guru saya itu setiap Ramadan sengaja dengan santrinya berdua datang ke masjid di kampung-kampung yang kotor, yang kurang terurus, hanya untuk ngurus masjid itu. WC-nya digosek. Tenaga. Ini guru, ini ulama besar, tidak dikenal, minta izin, itikaf, bersih-bersih. Yang paling tidak mau ngebersihin WC bekas orang lain, beliau mau, padahal guru ulama yang Masya Allah itu adalah infak tenaga, tapi saat itu juga mujahadah, menundukkan hati dari kesombongan, ketakaburan. Ayo sedekah ilmu, yang udah bisa ngaji, jangan cuman pengen sendiri, ajarin tetangga, ajarin teman, ajarin siapa aja. Saya punya waktu 1 jam sehari buat ngajar, siapa yang mau infak, enggak usah ngarep-ngarep bayaran. Ayo, yang punya pengalaman, skill, keahlian, ini Ramadan, infakkan. Ini waktunya Ramadan itu melepas ego kita dari senang mengumpulkan menjadi senang berbagi. Yang punya ojek kasih pokoknya sekian kali, misalkan saya tidak mengerti perojekan ya, udah nganter gratis. Punya waktu, tenaga, pikiran, ilmu, itu pun aset. Bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain. Jangan biarkan Ramadan ini sama saja, harus lebih. Rasulullah SAW di bulan Ramadan seperti angin. Apapun kebaikan kita lakukan, niatkan takarub kepada Allah. Saya sih tidak punya bibir tidak, senyum. Cik atuh senyum hadirin. Senyum memang macam-macam ya, ada senyum sedekah, ada senyum hangser. Sedekah dalam bentuk lainnya, bicara baik. Mulai Ramadan ini tidak ada bicara jelek keluar dari mulut kita, kecuali bicara baik sebagai sedekah. Tidaklah ketemu orang, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tiap ketemu orang sedekah dengan wajah yang cerah, perkataan baik, senyum yang tulus. Ini serius hadirin. 30 hari kita belajar untuk cerah, senyum,
berkata baik, itu adalah amal soleh. Target, itu bibir jangan biarkan kurang jelas, ngaplek, satu ke atas satu ke bawah. Saya enggak mau bicara baik, jangan bicara jelek, itu sedekah. Enggak ada celetak-celetuk, tidak ada komentar negatif, tidak ada sibuk mengejek, mencela, memaki. Niatkan sedekah. Pokoknya enggak ada perkataan buruk dari mulut kita sebagai sedekah. Jadi perubahannya tuh luar biasa harusnya di Indonesia ini. Di rumah tuh luar biasa, tidak ada lagi bertengkar, marah-marahan, nyepet, menyelekit, tidak ada. Niat, ini Ramadan, saya mau sedekah dengan perkataan baik, wajah cerah, senyuman. Saya juga mau sedekah dengan tidak berkata buruk. Sedekah dengan ngepel, nyapu, nyuci piring sendiri, ngelipat. Niatkan sebagai amal soleh. Tiap detik di bulan Ramadan beda hitungannya dengan detik di selain Ramadan. Semuanya berlipat-lipat. Kalau ihtisaban, mencari pahala di sisi Allah. Ini baru 3 aja ini. 1 ayat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sudah waktunya nih kita jalan ke atas. Apa? Apa? Gaskeun. Apa itu gaskeun? Gitu? Aneh bahasa sekarang teh. Pakai ngegas segala. Kemarin wow lagi ya kan. Baik, para jamaah yang mau langsung ke Eko 2 silahkan ya, tapi parkir di sana terbatas. Jadi saran saya, karena lapang parkir yang besarnya dipakai untuk berkumpul. Ini di luar hujan tidak nih? Hujan dengan hujan sama atau tidak? Sama. Sama-sama pagi ya. Nikmati saja. Kalaupun hujan, air. Kita juga biasa mandi pakai air ya. Baik, acaranya begini. Pagi ini siap berangkat dari sini jalan kaki sekali lagi ya. Ikhwan duluan, sama-sama nanti ada prit begitu. Sudah punya nomor belum? Kalau bisa ada nomornya karena nanti itu dapat door prize. Ada sepeda, ada umroh, 3 hadiah umroh. Tapi buat yang ada nomornya ya. Kemudian nanti, tapi ini teh suka jengkel ya, misalkan di door prize dapat sepeda, ada yang bahagia tapi kecewa karena nggak dapat umroh katanya. Nggak mungkin semuanya dapat, syukuri yang ada. Siapa yang dapat hadiah umroh pasti yang ditentukan Allah. Nanti keambil sendiri nomornya dan tidak boleh dengki, harus ikut bersyukur. Oh, nomornya nggak ada dihitung, ya 3 kali nggak ada diulangi tuh, jadi saya dendam. Nggak boleh door prize jadi pendendam begini. Kita ikut bersyukur ya. Kita jalan, dengar, perjalanannya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung kecepatan. Di sana kita sarapan, duduk di lapangan, tidak ada tenda. Kemudian acaranya jam 8 sampai jam 9.30, itu intinya ya. AA mengundang beberapa teman-teman yang biasa berkomunikasi, diantaranya Pak Erik Thohir, Sandi Uno,
terus Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo tadinya mau diundang tapi udah jadi presiden, susah, nggak enak ya, masa peresmian masjid aja ngundang presiden ya. Dulu yang udah datang ke sini Pak Prabowo udah di sini main berkuda di masjid ini juga ya, udah ya waktu itu ya. Sini jadi udahlah. Kalau Pak Anies sudah belum ke sini? Nah, ini bukan masalah tak politik ya. Yang diundang banyak tapi yang bisa hadir sepertinya Pak Anies Baswedan, Pak Aher, Pak Miftah Farid ya, sesepuh dan beberapa sesepuh-sesepuh kita. Kan semuanya ada takdirnya masing-masing ya. Silakan siap-siap kalau gitu, semuanya sudah siap ini? Gas? Rem? Aneh, kupling, sia-sia. Baik, bagi yang mau nyusul jamaah silakan ya. Ini ada beberapa teman juga memberikan door prize. Ada yang teman ngasih sepeda 3, ada yang ini ngirim uang 10 juta, digimanain ya. Mending dipecah-pecah aja ya. Jadi berapa? 500.000, sejutaan. Supaya banyak yang dapat. 100.000, capek ngambil itunya, capek manggilnya. Insya Allah. Baik kalau gitu ya, kita siap-siap. Teman-teman sekalian, mohon maaf tidak melanjutkan, tapi kamera akan tetap ikut supaya kita bisa melihat proses. Mungkin dari sini yang akan berangkat sekitar 1.000-2.000 ya, karena santri di Eko Pesantren sendiri berapa jumlahnya? 1.300. Berapa nak? 1.300. Santri akhwat juga segitu, berarti sekitar 2.500-an plus jamaah. Ini santri karya berapa? 400 plus tetangga di sana. Bebaslah yang mau ikut silakan ya. Tapi kalau bisa punya kartu door prize-nya, siapa tahu itu jadi jalan undangan ke tanah suci. Itu juga ada kunci mobil ya. Sing sabar ya, kuncinya aja. Nanti mobilnya mah itu dalam impian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih.